dibiayai APBD. Posnya ada di Kesmas, dihibahkan kepada LPTK yang rata-rata insya Allah setiap tahun kegiatan ini namanya refleksi akhir tahun, pembiayaannya antara 650 bisa mencapai 750 juta sekali kegiatan. Ini menjadi sebuah keprihatinan terus terang. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa kehadiran PWI di Kabupaten Banyuwangi hari ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya warga Muslim, untuk perlu kita sadarkan kepada mereka yang selama ini belum tersadar bahwa kaum Ba'alawi ini bukan keturunan Kanjeng Nabi. Dan salah satu hal yang cukup menyakitkan di kami keluarga besar PWI adalah Habib Syekh ini dalam setiap kali penampilan sholawatnya selalu mendengungkan yang namanya Rizik Syihab, gurunya NU. Itu mulai kapan? Jadi oleh karena itu kita perlu sikapi bersama, dan untuk lebih gamblang mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Ketua, dan yang pernah kemarin khususnya di Kabupaten Banyuwangi kita pernah mengundang hadirkan Kiai Imaduddin untuk memberikan pencerahan. Senyatanya kita juga ditolak. Oleh karena itu, untuk agar tidak berpanjang kalam, selanjutnya kepada Pak Ketua Ki Ageng Bumi Samyo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Sohibul Bed, dalam hal ini Ki Haji Ainul Yakin Muhtadi yang telah berkenan untuk menyiapkan tempat ini untuk pertemuan PWI pada sore hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan segenap jajaran Perjuangan Wali Songo Kabupaten Banyuwangi, para pimpinan Laskar Sabilah. Di sini ada Mas Yunus. Jadi Mas Yunus ini adalah Komandan Laskar Sabilah. Ada Pak Muklis Amiruddin, ada Pak Slamet. Pak Slamet ini Komandan Provos Laskar Sabilah. Ada Mas Doni dan lain sebagainya. Ada Firdaus, kalau Pak Mat Ali bagian protokol dan humasnya PWI Banyuwangi. Kalau Mas Doni itu wakil ketua PWI Kabupaten Banyuwangi. Mas Muklis itu dulu wakil ketua, tapi senangannya jadi laskar, jalur kumpul sama laskar, ya semudut apa-apa. Yang saya hormati Sekretaris PWI Kabupaten Banyuwangi, Bapak Wahyudi, Sarjana Ekonomi, serta hadirin semuanya yang ada pada sore hari ini. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpah karunia, nikmat dan hidayahnya, khususnya nikmat berupa kesehatan, sehingga bisa berkumpul dalam rangka menghadiri undangan yang sengaja PWI Kabupaten Banyuwangi mengundang hadirkan jenengan semua. Alhamdulillah sudah lebih daripada separuh sudah hadir. Mengingat yang kali baru ini belum datang, mungkin hujan, tapi Pak Syukur dari Limor sudah datang, dan Tiga Limor juga datang, Purworejo datang, Genteng datang, dan kami sendiri. Alhamdulillah, sholat wassalam senantiasa terus kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akhirus Salam zaman Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama nggak mau pidato sambutan dari Batu Armo. Saudara-saudara, saya mengundang hadirkan karena ada permintaan dari teman-teman yang di grup itu dengan adanya pamlet refleksi akhir tahun yang dibuat oleh panitia dan sudah disebarluaskan secara umum yang akan dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir. Padahal tugas pokok PWI dalam hal ini kemarin waktu raker di dalamnya Kiai Maduddin, dan alhamdulillah saya juga hadir di sana. Yang waktu itu kita juga didukung ada Jenderal Purnawirawan Pak Duduk yang sudah langsung bergabung dengan PWI sebagai sesepuh atau kasakwan, kalau di sini penasihat, dan juga ada beberapa purnawirawan dari Jenderal Polisi juga hadir. Jadi intinya kita ini berjuang yang pertama paling pokok adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Kemudian kita menjaga daripada marwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW dari upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini ada kelompok Robitoh Alawiyah yang mengaku duriah keturun dari Rasulullah, padahal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita di pusat itu terbukti bahwa habaib ini itu tidak ada kaitannya, tidak ada nyambung sedikit aja kepada Rasulullah. Dan hasil dari beberapa habib lebih dari 160 sekian habib itu sudah tes DNA, ternyata dia itu DNA kelompok G. Sementara kelompok DNA-nya Bani Hashim, kalau Bani Hashim Rasulullah itu Bani Hashim, ya kan? Karena Abdul Muthalib itu juga keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu J1, jadi Juliet 1. Jadi semua keturunan dari Bani Hashim termasuk Rasulullah Sayyidina Ali itu Bani Hashim, karena Sayyidina Ali itu putranya pamannya Rasulullah. Sehingga putra-putranya Sayyidina Ali, khususnya Husain dan Husain, karena ibunda Hasan Husain, ibunda Siti Fatimah itu putranya Rasulullah. Itu semua J1 sampai dari keluarga Wali Songo itu sudah banyak yang sudah tes DNA, itu juga J1 sekian, J1-nya ada. Jadi karena ada mutasi beratus-ratus tahun sehingga campur-campur, tapi tetap kodenya J1 sekian gitu. Nah, sementara kelompok habaib itu G itu Arab saja bukan. G itu tidak kelompok Arab. Ini saya hanya menyampaikan, saya bukan ahlinya, cuman karena saya ikut raker kemarin, jadi seperti itu. Datang semua ahli fisiologi, ahli DNA, komputer apa semua. Saya dengarkan, dan itu waktu itu Kiai Ma'ruf mantan Wapres juga hadir. Ya, saya Sirot juga hadir memberikan ceramah. Jadi kalau beliau itu para sesepuh yang pernah jadi Rois Surah, jadi Rois Am, pernah jadi ketua kantor PBNU yang sudah jelas perjuangannya untuk NU, masa kita nggak percaya? Karena itu orang tua tetapi yang diberikan Kiai Ma'ruf, yang diberikan Kiai Sirot, yang diberikan Kiai Iman, apalagi Gus Abbas Buntet, Gus Abbas Bili itu putranya Kiai Hasim, putranya Kiai Muhammad Abbas. Kiai Muhammad Abbas itu dulu tokoh penggerak 10 November. Jadi begitu Mbah Hasyim Asy'ari membuat fatwa resolusi jihad, itu perang itu nunggu Kiai Abbas.
Jadi Panglima Perang 10 November itu Ki Abbas, mbahnya Ki Abbas Bilia kemarin kita datakan itu. Nah itu jelas-jelas keturunan Wali Songo asli, dan keluarga dari Buntet Cirebon itu sudah tes, termasuk yang saat itu sudah tes dari Kempek. Jadi DNA J1. Satu sisi kemarin dibuka karena ada kopi dari Perpustakaan Negara. Jadi data-data waktu masih kita dijajah oleh Belanda, Hindia Belanda itu ada. Jadi seluruh kapiten-kapiten Belanda termasuk perwiranya. Jadi kalau di daerah itu kapiten Belanda, ada letnan-letnan, itu semua kelompok habaib. Di Banyak itu ada 4. Kaptennya 1, letnannya 3. Yang saya ingat itu dari marga Babut, Asegak, Balasir, Bausir. Itu ada datanya. Kemarin begitu saya dapat, saya share kepada, karena saya ini kan gastek, ini bolak-balik hilang kok ini. Makanya begitu saya dapat data-data kemarin itu saya share langsung kepada sekretaris. Kalau sampai ingin minta contohnya siapa-siapa yang di Banyan, ini ngomongnya Banyan nih, kita bicara Banyan itu ada 4 Kapten Londo. Kalau kita sinkronkan dengan sejarah Belambangan, termasuk dulu yang dipaksa oleh Belanda kan Kiai almarhum Kiai Soleh Lakang, dia didatangi mau dijadikan, dia nggak mau sampai ditinggal lari. Hanya yang ada itu ya Asgab, makanya itu adalah kelompok-kelompok yang dibawa oleh Sunan Horden, lalu mereka Usman bin Yahya itu menjadikan Mukti Batavia waktu itu. Lah, kenapa kita harus menolak? Karena jelas ini menurut penjelasan kemarin itu ada desain internasional dunia. Jadi kelompok-kelompok ini efeknya, termasuk yang ada di Israel sekarang, perangkat sosial itu upaya kelompok mereka itu ingin merebut, karena mereka itu jadi kelompok Yahudi Askenari. Jadi nggak punya tempat, nggak punya negara. Dia itu dulu luhurnya itu tidak jadi perompak di jalur sutra. Nah, karena kita dulu Hindia Belanda capek dengan perlawanan oleh pribumi waktu itu yang dipimpin oleh, khususnya di Jawa Barat DKI itu dipimpin oleh Durya Pansongo, Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Nah, sama senjata gede nggak takut, sama Belanda nggak takut. Orang pribumi yang ditakuti, yang dikuti kiai. Nah, sementara kiai waktu itu di kampung-kampung, di dusun-dusun itu rata-rata itu masuk dunia Sunan Gunung Jati yang di Jawa Barat dan di dekat. Hanya Senok berpiku menunjuk Usman bin Yahya jadi Mukti Batavia, dan mereka banyak teman buku diturunkan sering bikin fatwa bahwa melakukan perlawanan kepada pemerintah waktu pemerintah kolonial Belanda itu bugot, haram dan sebagainya, dan wajib diperangi, dibunuh. Nah, itu ada datanya semua, makanya kita nggak usah takut. Kita bicara ini, kalau ada silakan kamu untuk kamu suruh ngomong semua kita di daerah. Kalau memang kita sampai masuk ke ranah hukum, nanti PWI pusat akan datang dengan membawa data-data dan ahli-ahli. Jadi kita nggak usah takut, namanya berjuang itu mesti ada risikonya. Kalau zaman saya mutu-mutu kepolisian, mutu-mutu kode itu sering, saya masih kelas edar dulu. Nah, hari ini kan saya sudah tua, monggo saya harapkan kepada jenengan ini. Kemudian khusus untuk Habib Syekh, ini satu kesatuan yang tegak terpisahkan, cuma gayanya beda-beda. PWI harus kayak Yunus, ada seperti Firdaus, ada Mukhlis, ada seperti saya, ada Selamat, macam-macam, tapi tujuannya satu. PWI menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
menjaga marwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, memurnikan ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, memerangi berita-berita koroban, berita-berita yang menyesatkan, menyalahkan ajaran. Itu tugasnya PPI. Dan kita ini terus terang aja, kita itu lahir dari bapak ibu kita yang sudah merdeka. Kenapa sekarang kita jadi budaknya mereka-mereka? Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara yang hari ini masih jadi pahlawi oleh Allah segera disadarkan. Amin. Biar bersama-sama. Kesalahan yang paling pokok dari Habib Syekh ini aku sampaikan bahwa Habib Syekh itu narasi dalam sholawatnya, syair-syairnya itu salah satunya seperti ini. Habib Rizik gurune itu pernah dengar ya? Iya. Dan kalau ada di dokumennya medsosnya BPI ada. Nah itu salah satu itu harus ditolak. Ngamuk tokoh-tokoh itu termasuk Kiai Ma'ruf Amin, ya ada besar ngamuk. Sejak kapan Habib Rizik jadi NU? Termasuk Lutfi, katanya pendiri NU itu salah satu Mbahnya Lutfi yang itu. Ini sudah dicetak beredar dan sekarang alhamdulillah oleh PBNU sudah nyabut. Kuburan-kuburan, makanya sampai ini penting. Kalau kuburan kampung rumah enggak di rumah dulu di Balawi, diaku iki bin Yahya, iki bin Asgab. Tujuannya apa? Seperti di Israel. Bahwa saya di sini mempertahankan perang, masa mempertahankan apa? Kita bukan jajah, kita mempertahankan tanah leluhur. Dulu yang buka Indonesia, tanah Jawa itu adalah kami. Bahkan sudah jelas sudah diklaim bahwa Pulau Jawa ini adalah pintunya Tarim. Bagus. Jadi itu sahabat-sahabat ini selamat datang ini senior kita Gus Maki Samuel, bukan Gus Maki Alian, tapi sama Ali Maki Samuel. Ini guru-guru saya di Ansor, di Pagar Musa, ini kalau pakai Jain itu kan kaki kita bergaul sebelah. Jadi itu, Habib Syekh kita tolak, ya. Kemudian, ya cuma ini ojo di share. Saya bahwa itu mantan DPR. Jadi undang Habib Syekh ini itu rutin kegiatan yang BPD. Zaman saya dulu 600 juta. Kalau sekarang